Hi students, welcome to the activity 10, materi simple present tense untuk kalimat positif. Di sini ada penjelasannya. Verbs have forms called tenses that tell you when the action happens. Katanya, kata kerja itu mempunyai bentuk-bentuk yang disebut dengan tenses. One of the tenses we study now is simple present tense. Jadi bentuk kata kerja itu disebut dengan tenses dan salah satu tenses yang kita pelajari adalah simple present tense. That tell you when the action happens. Jadi tenses ini memberitahukan tentang aktivitas atau action, tindakan terjadi gitu ya. Perhatikan, if the action happens regularly, sometimes or never, use the simple present tense. Jika action, tindakan atau aktivitasnya terjadi secara teratur, berulang-ulang, kadang-kadang, tidak pernah, maka gunakanlah the simple present tense. Jadi dengan kata lain, the simple present tense ini dipakai untuk mengungkapkan aktivitas atau tindakan yang rutin kita lakukan. Artinya terjadi berulang-ulang gitu ya. Kita lihat contoh. We always wash our hand before meals. Kami selalu mencuci tangan kami sebelum makan. Selalu ya, artinya berulang-ulang setiap makan. Wash our hands, kan? Joe sometimes lend me his bike. Joe kadang-kadang meminjamkan sepedanya kepada saya. Kalau kadang-kadang ini berarti ada waktunya si Joe meminjamkan sepedanya, ada waktunya dia tidak meminjamkan sepedanya. Dad jogs in the park every day. Ayah berlari-lari santai, jog ya. In the park, di taman setiap hari. We often go to the movies on Saturday. Sorry, ini ada salah ketik. Harusnya Saturday gitu ya. Kami sering pergi ke bioskop pada hari Sabtu. Mr. Rose takes a train to work. Mr. Rose naik kereta api pergi bekerja. Nah, pergi bekerja kan berulang-ulang dilakukan. Di sini ada kata keterangan waktu yang menyatakan bahwa aktivitas itu terjadi berulang-ulang. Ada always, selalu, artinya 100% ya, selalu. Sometimes, kadang-kadang. Every day, setiap hari. On Saturday. Kemudian di sini takes a train to work. Pergi bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, simple present tense is also used to state the facts. Ternyata simple present tense ini juga dipakai untuk mengungkapkan atau menyatakan fakta, kebenaran umum. Jadi kita lihat contohnya. The sun rises every morning. Matahari bersinar setiap pagi. Fakta kan? Tidak ada yang bisa membantah hal tersebut. Penguins live in the Antarctica. Penguins hidup atau tinggal di Antartika, di kutub. Benar ya? Tempat yang dingin. Dogs love playing in water. Anjing menyukai bermain air. Ini seperti deskripsi, kita mendeskripsikan penguins, anjing, kemudian matahari. The earth goes around the sun. Bumi mengelilingi matahari. That's the fact ya. Kemudian Australia is an island. Australia adalah sebuah pulau. Nah, ini adalah contoh fakta atau deskripsi yang juga menggunakan simple present tense untuk jika kita menyatakannya. Nah, sekarang ada lagi use the simple present tense to talk about
things that will happen in the future. Ternyata selain mengungkapkan fakta, mengungkapkan aktivitas yang berulang-ulang kita lakukan, simple present tense juga untuk membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita lihat, my little sister starts school tomorrow. Adik perempuan saya mulai sekolah besok. The new supermarket opens this Friday. Supermarket baru buka Jumat ini. Next week I go on holiday to Japan. Minggu depan aku pergi liburan ke Jepang. We fly to London on Sunday. Kami terbang ke London pada hari Minggu. The train leaves in 5 minutes. Kereta api akan berangkat dalam 5 menit. My family moves to a new house next month. Keluarga kami akan pindah ke rumah baru bulan depan. Jadi itu. Kemudian kita sudah belajar tentang guna atau manfaat simple present tense untuk mengungkapkan apa. Sekarang kita lihat polanya atau bentuknya supaya lebih mengenal simple present dan supaya bisa membuat kalimat dengan benar. Untuk pola, itu sebenarnya ada subjek, masih ingat ada I, you, we, they. Ini pronouns yang menduduki posisi subjek atau pelaku dalam suatu kalimat. Jika subjeknya ini ada I, you, we, they, maka dia akan diikuti langsung oleh kata kerja dasar. I work, you work, we work, they work. Tetapi jika subjeknya menggunakan singular pronouns atau kata ganti tunggal, she, he, it, maka kata kerja dasarnya itu akan ditambah akhiran s. Jadi kalau ini she works, he works, it works, seperti itu. Ini she, he, it, tambahkan s pada kata kerjanya. Jadi nggak bisa ya she work, he work kayak yang sebelah sini. Harus tambahkan akhiran s. Oke. Nah, ada beberapa kata kerja yang berakhiran dengan ini sh, ch, kalau dibunyikan sh, ch, ss, o atau x, ini akhir dari kata kerja tersebut. Contohnya teach, mengajar, wash, mencuci, watch, menonton, go. Maka pada kata kerja yang berakhiran ini akan ditambahkan akhiran es setelah subjek he, she, it. Ingat, khusus untuk subjek he, she, it. Jadi she teaches, he washes, it goes, he watches. Kalau misalnya nonton, dia nonton TV, he watches TV every day. Nah, tapi kalau subjeknya I, you, we, they tidak ditambah apapun gitu ya. Jadi tolong diingat untuk kata kerja yang berakhiran ini maka ditambah akhiran es. Kemudian ada lagi kata kerja yang berakhiran huruf y. Contohnya ada carry, study, cry. Nah, yang seperti ini harus ditambah akhiran es juga, tetapi huruf y-nya diganti dengan huruf i. Contohnya carry, y-nya diganti i, baru tambahkan akhiran es. Jadi carries. Nanti kalau study akan jadi seperti ini, studies. Oh, sorry, saya salah ketik. Studies. S-nya mana? Seperti ini. Atau misalnya cry, menangis, jadi cries. Tetapi ini khusus untuk yang sebelum huruf y-nya adalah konsonan. Tetapi kalau misalnya vokal, contohnya play, sebelum huruf y-nya itu kan huruf vokal, maka ini nggak bisa di y diganti i, kemudian ditambah akhiran es, tetapi langsung ditambah dengan akhiran s saja.
jika Y sebelum huruf Y-nya adalah konsonan. Oke? Sekarang kita lanjutkan use. Masih tentang guna, tapi ini ada penjelasan tambahan. Jadi, guna dari simple present tense itu to give a general description of a person or things. Jadi, memberikan deskripsi umum tentang orang atau benda. Not for an activity happening now. Tapi tolong diingat, tidak untuk aktivitas yang sedang berlangsung pada saat sekarang ini atau pada saat diungkapkan atau dibicarakan. Kemudian bisa dipakai untuk think, now, understand, agree, want. Kita bisa memakai kata think, now, understand, agree, want, yang artinya berpikir, tahu, paham, setuju, ingin. Meskipun kata-kata kerja ini bukan menyatakan aktivitas atau tindakan. With sometimes, often, always, usually, never, occasionally, adverb of frequency. Jadi ini adalah kata keterangan frekuensi yang menyatakan sering tidaknya. This adverb usually go before the present simple verb. Jadi kalau menggunakan kata keterangan frekuensi sometimes, often, always, usually, never, occasionally ini, maka kata keterangan frekuensi ini diletakkan di depan subjek atau sebelum kata kerja. Contohnya, she often goes there. She always goes there. Misalnya, she usually goes there. Tempatnya sebelum kata kerja. Seperti itu. Kalau dia kalimat negatif, he doesn't often go there. Jadi, mau dia kalimat negatif, mau dia kalimat tanya, kata keterangan frekuensi ini diletakkan sebelum kata kerja. Ini kalimat tanya ya. Do you sometimes go there? Sometimes-nya diletakkan sebelum atau di depan kata kerja. Oke, with repeated times, dengan waktu yang berulang-ulang. Ini biasanya keterangan waktunya every Sunday, in the morning, every morning, at 8 o'clock, at 8 o'clock every day, in the summer, atau every summer. Pak, misalnya setiap hari Sabtu, pada malam hari, setiap malam, misalnya pada jam sekian, pada jam sekian setiap hari, gitu ya. Pada musim panas, pada musim dingin, setiap musim panas ada kata every itu. Ya, artinya menyatakan bahwa waktunya itu terjadi secara berulang-ulang. Ya, itu tentang penjelasan tentang nih ya, simple present tense. Perhatikan ya di sini. Nah, ini contohnya. We always was. Was tidak ditambah akhiran apapun karena subjeknya adalah we. Sementara ini Joe sometimes lends me his bike. Kata lend-nya ini meminjamkannya ditambah akhiran s. Kenapa? Karena subjeknya adalah Joe. Perhatikan ada that jokes, bukan that joke kan, tapi that jokes, ada akhiran s karena that ini bisa digantikan dengan subjek atau pronoun he. Ingat ya, untuk subjek he, she, it, maka ada penambahan s atau akhiran es di belakang kata kerjanya. Ada aturannya ini. Untuk yang berakhiran sh, s, o dengan x, maka ditambahkan akhiran es. Untuk kata kerja yang berakhiran y, yang sebelumnya adalah huruf konsonan, maka y diganti i, ditambahkan akhiran es. Tetapi kalau untuk kata kerja berakhiran y, tapi sebelumnya adalah huruf vokal, maka langsung tambahkan s. Tapi yang paling populer, intinya, Bu, kalau selain yang berakhiran ini, tambah apa, Bu? Tambah s semua. Jadi exception-nya ini ya, berakhiran y, yang sebelumnya adalah konsonan, berakhiran ini, maka sisanya yang lainnya ditambah s semua untuk subjek he, she, it.
Kalau subjeknya are, you, we, they, maka tidak ditambah apapun. Saya rasa jelas. Thank you.